Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Saat pada malam hari ini saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah Natal di tempat ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan lahir bagi setiap kehidupan kita. Kita akan sama-sama belajar pujian ini yang mengatakan Natal di dalam setiap hati kita, di dalam setiap hidup kita adalah kasih yang kita rasakan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau lahir bagi setiap hidup kami. Kasih-Mu kami rasakan di dalam setiap apa yang kami jalani dari hari ke hari. Sama-sama katakan layakkanlah hatiku menyambut Tuhan, seperti lepas kemenyan dan biar hidupku berkenan padamu, seperti baluran layakkanlah hatiku menyambut Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Kami bersyukur Engkau lahir, seperti haluan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur,
Tuhan kita. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan, berkumpul Tuhan di rumah-Mu Tuhan untuk beribadah Natal bersama-sama Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan ibadah Natal hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita duduk, mari berikan salam kepada saudara-saudara seiman kita sebelah kiri, kanan, belakang. Walaupun kita tidak terlihat senyumnya, tetapi kita percaya hati kita bersuka cita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap kehidupan kita untuk menebus setiap manusia yang percaya kepadanya. Mari sama-sama kita yang bersuka cita, kita akan menyanyikan pujian kesukaan bagi dunia. Karena penebus kita telah datang. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Kepadanya sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Amin. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Katakan sama-sama. Katakan muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta bermaknanya kabar baik. Lahir Kristus dan ajar, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Sekali lagi sama-sama katakan, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta bermaknanya kabar baik.
baik lagi, lebih dahsyat lagi. Kita nyatakan bahwa Dia lahir menebus setiap kita semua. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Sama-sama kita berikan suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Engkau juru selamat kami, Sang juru selamat yang membawa sejahtera, Sang juru selamat yang memerintah selamanya. Nasihat ajaib Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nasihat ajaib Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami bersyukur punya Allah yang besar, memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap kami. Katakan sekali lagi, telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Amin. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang juru selamat yang membawa sejahtera, Sang juru selamat yang memerintah selamanya. Katakan, nasihat ajaib Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nasihat ajaib Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sama-sama katakan, nasihat ajaib Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Engkaulah Tuhan kami, penasehat, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nasihat ajaib Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar yang menjadi penasehat hidup kami. Engkau yang berharga di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan kalau saat pada sore hari ini kami boleh merasakan bahwa Engkau begitu berharga bagi kami. Engkau yang lahir melalui anak-Mu Yesus dalam hidup kami, permata dalam hati kami. Kami bersyukur untuk hal ini. Terima kasih Tuhan.
dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Engkau permata hati kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Sama-sama semua katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hati kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Maka setiap hatimu katakan, Yesus, Engkaulah permata hati kami. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hati kami. Permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagi kami.
dari pagi hingga malam hari ini kami telah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan-Mu. Semoga firman Tuhan-Mu itu bisa menjadi berkat dan duka yang harum buat kami ya, buat kami ya Tuhan. Kami berterima kasih dan berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, kalau kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan hormat hambanya untuk tampil ke muka. Selamat malam. Selamat hari Natal bagi saudara-saudara. Kiranya Tuhan akan menolong di hari Natal ini kita mendapatkan sesuatu menghadapi tahun depan, ya. Saudara-saudara, saya ingin bersama saudara melihat sebuah tema. Kalau saudara lihat, nama siapa ini? Nama Tuhan kita, ya. Nama di atas segala nama. Mari kita lihat sebuah ayat dari surat Filipi pasal 2. Surat Filipi pasal 2 ayat ke-9. Gimana? Filipi 2 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama, ya. 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketahuan kalau belum makan malam, ya. Lemah lembut, kurang tenaga. Nah, sekarang saya ingin coba pria saja baca ayat ini, lalu nanti wanita, ya. Coba lebih kuat pria atau wanita? Pria saja. 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sekarang wanita. 2, 3. Amin. Saudara-saudara, di sini kita melihat Rasul Paulus yang tadinya anti kepada nama itu. Bahkan bukan hanya anti, tetapi sangat menentang nama itu. Pada akhirnya dia menjadi pemberita nama itu yang nomor 1. Karena apa? Karena dia tahu tidak ada nama lain selain nama Yesus yang telah membukakan mata hatinya, mata rohaninya untuk tahu tentang siapakah sebenarnya Allah itu. Jadi di dalam surat Filipi pasal 2 ini, Rasul Paulus menyimpulkan bahwa Yesus Kristus mendapat nama di atas segala nama melalui jalan namanya ketaatan. Taat. Karena Yesus sebagai anak taat kepada Bapa, maka Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudaraku, jadi kita melihat nama yang diperoleh oleh Yesus, nama di atas segala nama, telah diperoleh melalui satu jalan, ketaatan. Taat, bahkan taat sampai mati, mati di atas kayu salib. Saya harap tahun ini kalau nama saudara masih belum bagus, punya tekadlah bahwa saudara akan taat. Dan saya tahu pasti
Natal tahun depan kalau kita mengalami, nama saudara akan lebih bagus dari nama saudara pada tahun ini. Itu sebabnya saudaraku, mempunyai nama yang baik itu penting ya. Salomo mengatakan di dalam sebuah ayat, dia katakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Perhatikan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Bahkan kekayaan bukan kekayaan biasa, tapi kekayaan besar. Nama baik. Jadi kalau orang punya nama baik, apalagi nama di atas segala nama, dia sebetulnya lebih daripada orang kaya besar. Karena nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang, kata Salomo, lebih baik daripada perak dan emas. Kalau orang namanya baik, dia akan dikasihi. Saudara-saudaraku, saya harap kita bisa mencontoh, kita punya presiden. Dia tidak ada pikiran dulu untuk jadi presiden. Ketika ditanya waktu jadi gubernur Jakarta, Pak, bagaimana kalau Bapak dicalonkan jadi presiden? Nggak mikir sampai ke situ. Tidak pikir. Tapi karena namanya baik di Solo, maka rakyat Indonesia pilih dalam pemilu pertama, ya kan? Nah, lalu pemilu kedua terpilih lagi tidak? Kalau tidak karena aturan, maka rakyat Indonesia sudah mencadangkan untuk yang ketiga kali, tapi undang-undang tidak membolehkan. Sekarang anaknya mulai di bidang politik, mulai di Solo lagi. Apakah anaknya nanti bisa sama dengan papahnya? Wallahu alam. Seperti Daud, namanya di pemandangan Tuhan bagus. Salomo diharapkan lebih dari papahnya. Tapi Alkitab menyatakan Salomo tidak seperti papahnya. Karena istrinya terlalu banyak yang mempengaruhi, akibatnya dia daripada nama yang bagus mula-mula hebat sekali, akhirnya tenggelam sama sekali. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver and gold. Jadi nama bagus itu sangat berharga, diinginkan oleh orang, bahkan lebih daripada kekayaan yang luar biasa katanya. Dihargai orang itu lebih daripada perak atau emas. Saya harap dengan Natal ini saudara punya cita-cita di dalam hati. Saya punya nama, ingin jadi lebih baik. Supaya apa? Orang yang namanya baik itu sebetulnya lebih dari orang kaya, saudara-saudara. Ya, bukan soal punya berapa kekayaan, nama kita baik tidak? Saudara-saudara, itu sebabnya walaupun dunia ini mengatakan what is in a name? Apa artinya di dalam sebuah nama? Tapi saudaraku, kita lihat bagi kita orang percaya, kita punya nama, yaitu nama di atas segala nama. Ini lebih dari kekayaan besar, saudara-saudara. Saudara merasa sebagai orang Kristen jadi orang kaya? Saya punya papa dulu orang kaya, saudara-saudara. Di Bandung. Saya terjun 53 tahun yang lalu di daerah Bekasi, saudara-saudara. 3 tahun di sana, lalu mulai tahun 70 ke Dengklok ini, merintis GBT di Dengklok, saudara-saudara. Ya, Dengklok itu kalau dilihat nama kurang enak didengar, Rengas Dengklok. Beda sama Surabaya, ya kan? Sama Bandung, saudara-saudara. Sama Semarang, Yogyakarta, Solo.
Rengas Dengklok. Tetapi saudaraku, dari kota Rengas Dengklok harus ada orang-orang Kristen yang namanya baik. Amin. Supaya apa saudaraku? Supaya jangan kabupaten kita ini disebut pangkal perjuangan, namanya jelek, saudara-saudara. Ya. Sebab itu saya ingin dalam khotbah terakhir dalam Natal yang ketiga ini, saudara-saudaraku, sebab dari tadi jam 2:30 ya kita sudah mulai ibadah. Sekarang sudah jam 7, 3 kali berturut-turut. Saya ingin kita mempunyai tekad tahun depan kalau Tuhan tetap memberikan kepada saya kehidupan, nama saya ingin lebih baik dari tahun ini. Melalui proses ujian 1 tahun ini kita ditempa untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya kalau kita punya nama di atas segala nama, nama Yesus, ini sebetulnya kita ini lebih dari orang kaya. Sebab nama itu di dalam hati kita tadi dikatakan, ya. Nama itu ada di dalam hati kita. Ini rahasia besar, saudaraku. Ya, melalui ketaatan kita kepada Kristus, saya harapkan kita akan menjadi orang yang juga punya nama lebih baik. Nah, ini kunci daripada rahasia hidup yang berhasil. Bahkan kunci keselamatan. Kalau kita punya nama Yesus, maka Alkitab mengatakan nama ini akan membuat nasib kita berubah. Siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan muncul. Tadi saya tanya kepada satu worship leader ini, orang Sumatera Utara ya, tapi bermukim di Dengklok. Saya tanya namanya, tapi karena namanya tidak biasa di kita punya ingatan, saya minta dia tulis ya. Maka dia tulis. Namanya Gohan Parhehean, ya kan? Silaban. Saudara. Gohan artinya apa? Hah? Parhehean dong, bangkit mah. Hah? Penuh tuh. Gohan artinya penuh. Parhehean bangkit ya, kebangkitan. Jadi penuh kebangkitan. Silaban. Apa artinya silaban? Hah? Ya marga ya, tahu saya juga. Tapi apa ada artinya? Nah, ya kamu belum tahu. Sudah, ya. Gohan, Parhehean, silap. Saya bilang kamu silaban, saya sinaga. Tapi saya bilang kalau saya ada di Medan, ya, sebab anak saya 3 itu semua marga sinaga. Jadi kalau anak pendeta Peter Donald itu ditanya, anak ayah angkatmu marganya apa? Ya sinaga dong katanya, sudah. Dia yang kasih marga sama saya, sudah seru. Tapi kalau datang lagi ke Jawa Barat, marga saya tetap Ang. Ang itu artinya merah. Dan tidak disangka-sangka tadi saya lihat kok banyak yang merah-merah. Sudah. Termasuk di depan ini. Saya teringat kalau BPK, saya ingat seorang yang punya nama bagus, Uripto, ya, Wijaya, sudah. Uy, sampai orang tulis buku tentang Uripto Wijaya ini, saudaraku, ya, karena namanya bagus, dikenang orang, saudaraku. Nah, itu sebabnya sekali lagi, saudaraku, kita punya nama Yesus itu berarti kita ini harus seperti dia. Ya. Kalau kita punya nama di atas segala nama, kita punya modal untuk kita juga bukan menurun tetapi menanjak. Alkitab mengatakan jalan orang benar itu seperti fajar.
tengah hari sampai Rembang tengah hari, ya kan? Bukan menurun. Kamu ini bukan ekor tetapi kepala, jadi harus naik. Saya harap tahun depan kita membulatkan tekad bahwa saya akan naik dan tidak turun. Saya jadi kepala dan bukan ekor. Saya lebih baik dan bukan lebih buruk. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita menjadi orang-orang yang seperti Yesus, ya, dianggap tidak ada artinya, tetapi sebetulnya nama itu adalah nama yang memberi arti. Tadi saya cerita, ya, kemarin saya ke Bandung menghadiri pernikahan atau pemberkatan dari anak adik saya yang ke berapa ya, yang ke-7, karena banyak saudara. Jadi adik saya yang ke-7 ini sudah meninggal dalam usia 58 sudah saudara. Anaknya yang pertama baru menikah kemarin sudah saudara. Ya, selesai itu saya terus pulang di Kerawang. Saya bilang saya mau ke toilet dulu. Sebab buat apa ya bawa jauh-jauh dari Kerawang ke Rengas Dengklok dengan tidak enak begitulah ya. Jadi saya ke toilet dulu sudah saudaraku. Tung buang air kecil ya sudah saudaraku. Nah, saya tidak pusing lagi di pom bensin itu dekat Hotel Risinda, kan ada pom bensin ya. Nah, itu ada toilet 3. Saya masuk di tengah. Karena di sini sama di sini isi orang. Saya dimasuk. Setelah masuk saya kunci. Karena kalau kita sedang ada di situ tahu-tahu dibuka begitu, sudah ya. Jadi saya kunci. Ketika selesai, saya mau buka lagi nggak bisa, terkunci sudah. Waduh, gimana ya? Mula-mula pelan nggak bisa, dikasih keras nggak bisa, dipaksa juga nggak bisa, saudaraku. Waduh, saya bilang bagaimana nih? Akhirnya saya coba gini, digedor-gedor sama saya, nggak bisa juga. Tadinya saya mau paksa gitu, tapi saya bukan Simpson, saudaraku. Kalau Simpson bisa, kalau saya bukan Simpson ya. Jadi akhirnya Sherdi sama Ibu Gembala ada di mobil ya, mobilnya ditutup ber-AC. Saya terus pukul, saya teriak Sherdi ya, mana ada orang, mana dengar, agak jauh dan mobilnya ditutup. Akhirnya saya coba lagi nggak bisa. Saya lihat ada lubang segini saudara. Saya pikir kalau saya ke atas, badan kecil ini masih bisa lah gitu. Istilahnya molos begitu. Tapi naiknya bagaimana saudara? Akhirnya saya teriak lagi, gedor lagi, sorry. Saya tidak panggil Yesus. Masa Yesus suruh buka pintu kayak gitu, saudaraku ya. Saya panggil Sherdi, tapi Sherdi mah tenang aja ya di mobil, saudaraku ya. Akhirnya ketika saya teriak itu, rupanya didengar di sebelah. Ada tombol kecil katanya. Ada tombol kecil. Saya mula-mula tidak perhatikan ada tombol kecil. Itu si slot yang sudah, ternyata di situ memang ada hitam tombol kecil ditekan. Sebetulnya ringan sekali, tapi saya yang gede aja gini nggak bisa, udah mau dipaksa. Waduh saudaraku, ketika ada suara ada tombol kecil ditekan, tombol kecil itu saya gini truk aja dia begini, saudara. Kalau mau coba besok ke situ ya. Oh, kalau mau ke Jakarta isi bensin di situ, ke toilet situ dulu, di tengah-tengah itu. Lalu saudara bayangkan, saya tidak tahu kalau tombol kecilnya udah hilang. Tapi kalau masih ada, cinya itu saya rasa suara Tuhan, audible ya, kedengeran. Ada tombol kecil ditekan. Karena saya teriak-teriak.
Tek, langsung buka. Saya ngemplong. Ya. Saya tidak ngomong pakai bahasa agama sana, tidak, nggak biasa saudara-saudara. Ya. Loh, papa kalau lama amat ini katanya udah mau disusul, katanya kata ibu gembala, saudara-saudara. Dalam hati saya, sudah bebas sekarang, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam saat-saat begini, kita kadang-kadang juga panik, ya kan? Mau ngapain sini? Ya. Maju kena, mundur kena, diam juga kena, saudara-saudara. Diam juga rasanya bagaimana, ya kan? Mau maju susah, mundur susah, diam juga susah, nggak pakai apa ini masker juga takut, pakai juga nggak enak, ya kan? Tetapi saya percaya kalau malam ini kita punya nama Yesus, nama itu adalah nama yang memberikan harapan. Coba kita lihat sebuah ayat. Nama ini harus kita percaya, saudara-saudara. Ini suara seperti suara ada tombol kecil. Kamu tekan. Lalu kita bebas dari semua kesulitan-kesulitan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23. Kita baca ya sama-sama 2, 3. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Inilah perintahnya. Perintahnya apa? Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Siapa dia? Anaknya. Kata monogenes yang tunggal itu artinya khas, satu-satunya, unik, bukan Allah beranak. Tetapi kalau disebut anak Allah, anak tunggal, itu kata itu monogenes artinya eueuh nu sanes, teu aya nu sanes. Ini hanya sebuah sebutan saja. Seperti anak kunci. Kunci sudah ditentukan, ada gerigi-geriginya. Nah, kunci yang tepat itu sebut anak kunci. Anak tangga, nggak pernah beranak nih, sudah saudara, ya. Tapi disebut anak tangga. Anak telinga, ya kan? Anak emas, Tuhan itu anak emasnya saya. Makanya dia yang ditanya tadi ya. Tapi saya nggak pernah beranak dia. Tapi saya sebut anak emas, ya. Sudah cukup. Jadi ini adalah sebuah singkat, sebuah sebutan saja. Bukan Allah beranak, tetapi satu-satunya anak tunggal. Bukan Allah beranak, tapi kalau Allah ada yang disebut firman jadi manusia, lahir di kandang di Bethlehem, maka dia itu anaknya. Namanya Yesus. Itu sebabnya saudaraku, ketika malaikat datang kepada Yusuf, kepada Maria, malaikat mengatakan nanti wanita ini akan mengandung dan wanita ini akan beranak, dan anak itu nanti namakan dia Yesus. Lalu malaikat itu berkata bahwa dia juga harus dinamakan Immanuel. Allah menyertai kita. El itu artinya juga Allah, saudara. God with us. Jadi namakan Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Jadi nama Yesus artinya Yehoshua, itu artinya God saves. Allah menyelamatkan. Jadi bukan kata Allah saja, tetapi sekaligus menyelamatkan. Dan Immanuel,
Bukan hanya menyelamatkan, tapi menyertai. Udah diselamatkan, disertai. Makanya kita jadi orang Kristen itu harus berbahagia. Karena kita bukan hanya diselamatkan melalui nama itu, tetapi sekaligus disertai. Kalau disertai oleh Tuhan, kenapa kita jelek terus namanya? Kenapa kita tidak jadi nama bagus? Nama lebih indah. Nama kita lebih baik, saudaraku. Baik pada keluarga, baik di masyarakat. Nanti di Indonesia ini, ya. Siapa yang tidak kenal Lim Swee King? Ada yang tidak kenal? Siapa yang tidak kenal Susanti? Siapa yang tidak kenal? Siapa yang tidak kenal Rudy Hartono? Ya kan? Siapa yang tidak kenal Sule? Sudah saudara. Ya. Nah, ini nama-nama. Tapi masing-masing terkenal di dalam bidang mereka sendiri-sendiri. Saya harap kita juga menjadi orang yang punya nama. Siapa yang tidak kenal Jiao Qixiong? Ada yang tidak tahu nama Jiao Qixiong? Itu adalah opahnya Agus yang dulu rumahnya dipakai untuk Presiden Soekarno tanggal 16 Agustus. Jadi ini nama-nama sudah-sudah. Ya itu sebabnya mengapa sih nama Yesus itu di atas segala nama? Hanya 2 poin saja, saudaraku. Yang pertama, nama Yesus, nama di atas segala nama, karena nama Yesus adalah nama yang tersembunyi di dalam perjanjian lama, dinyatakan di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama ketika Musa disuruh oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel, coba kita baca saja dalam Keluaran 3 ayat 13. Keluaran pasal 3 ayat 13. Bro atau manggilnya apa saya ya? Bang Riki, silakan baca. Keluaran 3 ayat 13. Ya. Ketika Musa disuruh membebaskan orang Israel, terus Musa bertanya kepada Tuhan, ya. Kalau nanti orang Israel bertanya dan orang Mesir bertanya, bahkan nanti rajanya Mesir bertanya, namanya siapa? Allah yang minta supaya bangsa kamu itu pulang atau berbakti di padang belantara itu siapa? Namanya siapa? Lalu dikatakan firman Allah kepada Musa. Jawabnya, aku adalah aku adalah aku. Begini kamu katakan, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Apa jelas tidak? Saya ya saya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Asher, aku ya aku, gua ya gua. Ini enggak jelas, saudaraku, tersembunyi. Dipakai huruf tetragrammaton Yod He Waw He YHWH. Kalau orang mengatakan itu dibacanya Yahweh, dibacanya Yehova, dibacanya Yehua dan lain sebagainya, sudah saudaraku. Tapi tidak jelas. Makanya orang Israel kalau sudah ketemu kata Yod He Waw He itu YHWH itu, mereka enggak berani ngomong itu apa.
mereka ganti dengan kata Adonai, Tuhan itu. Dan mereka kalau nulis YHWH itu satu kali nulis harus dibersihkan. Nanti mau nulis itu dibersihkan lagi. Saking sucinya nama itu. Saudara-saudara. Ada yang menyebut di dalam perjanjian lama itu Elohim. Dari kata Eloah. Allah. Allah itu. Tapi tidak jelas. Ya, jadi kita melihat Musa tanya, nanti kalau orang tanya namanya, sebab tiap-tiap agama punya nama. Orang Mesir punya nama. Allahnya itu disebut Isis, Osiris, dan lain sebagainya. Ya, orang Amon punya nama. Orang Moab punya nama Allahnya. Nah, Allah kita ini siapa namanya? Tersembunyi, saudara-saudara. Ya, memang kita lihat setiap kepercayaan itu punya nama-nama sendiri. Seperti orang Batak. Tahu nggak nama Allah orang Batak? Hah? Aisongan nandoholong ni rohani be debata di Portibion. Debata. Ya, sudah dari kata dewata, debata. Orang Cina punya nama Sangti. Ya kan? Tian. Itu nama. Ya. Masing-masing punya ciri-ciri, ya. Orang Korea punya nama Tuhan itu Hananim. Hananim, sesanggul, Icherm, Searangasa. Sudah. Jadi ada nama, ya. Masing-masing punya. Orang Inggris God, orang Belanda God. Sudah. Makanya kalau orang Belanda marah, God verdomse. Allah mengutuk kamu. Sudah. Orang Sunda juga punya nama, ya, sesuaikan dengan agama mereka. Sudah, saudaraku. Nah, sekarang Musa tanya, kalau nama Allah kita siapa? Nah ini, aku ya aku. Lalu di dalam perjanjian lama malaikat kasih tahu, hendaklah kamu namakan dia Yesus. Namakan dia anak laki-laki itu Yesus. Yehoshua, artinya Allah perjanjian lama menyelamatkan kamu dan menyertai kamu. Jadi Allah yang tersembunyi sekarang dinyatakan sekaligus menyelamatkan, sekaligus menyertai. Saudara-saudaraku, jadi syukur, makanya ketika Paulus dulunya benci sekali kepada nama Yesus, ketika dia labrak tuh orang-orang Kristen, karena dia punya nama Allahnya Allah perjanjian lama, Allah yang tersembunyi. Makanya ketika dia tergeletak di tanah, ada suara mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia tanya, siapa engkau? Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi kita melihat apa yang tersembunyi sekarang dinyatakan. Yesus itu adalah nama dari pencipta kita. Yesus itu adalah nama sang pencipta yang menciptakan alam semesta. Makanya di dalam Injil Yohanes, Injil yang keempat, sudah dinyatakan terus terang. Kalau di dalam 3 Injil, Matius, Markus, Lukas, yang disebut Injil Sinoptis, Yesus itu adalah keturunan manusia. Tetapi di dalam Injil Yohanes, ini Injil autoptis, Injil yang menyatakan sebenarnya Yesus itu siapa. Kata-kata di dalam Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Kalau tidak ada dia, tidak ada segala sesuatu. Jadi jelas, pencipta sebetulnya dia. Jadi Allah yang tersembunyi di dalam perjanjian lama dinyatakan dalam perjanjian baru. Makanya saudaraku, yang menerima dia berarti menerima dia yang mengutus. Tapi yang menolak Yesus, menolak dia yang mengutus.
Apa yang akan terjadi dengan orang yang menolak Yesus? Menolak yang mengutus. Makanya Tuhan Yesus bilang, siapa yang menolak aku, dia menolak Bapa yang mengutus aku. Saudaraku, itu sebabnya malam ini kita merayakan Natal. Berarti kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa, sekaligus akan menyertai dalam kehidupan kita. Langkah demi langkah, sampai langkah yang terakhir. Amin. Makanya ada nyanyian mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan jalanku menuju rumahmu. Sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahmu. Tiap langkah kita. Apa langkah saudara tadi diatur oleh Tuhan? Kenapa saudara ikut kebaktian yang ketiga? Kan enak yang pertama, saudara. Masih siang 2:30 sampai jam 3, jam berapa? Sampai jam 4. Kenapa tidak yang kedua? Kok kebaktian yang ketiga? Karena kebaktian ketiga adalah kebaktian yang ada apa? Bukan anak-anak, tidak apa-apa. Ini Babah Supriyatang. Jadi kita ada di sini dalam ibadah ketiga, itu jelas Tuhan yang ngatur, saudara-saudara. Ya, sehingga kita boleh beribadah dan tahu siapa Yesus. Ibadah pertama saya khotbah tadi. Tapi saya percaya Ibu Gembala yang ikut kebaktian pertama pasti tidak menyangka apa yang saya akan khotbahkan sama persis. Karena apa, saudaraku? Karena di dalam nama Yesus ada perbendaharaan yang biasa. Nanti kata saya disuruh lagi kebaktian keempat nanti. Kapan-kapan sudah, saudaraku. Saya khotbah dari nama itu. Nama itu akan membuka cakrawala kita. Saya berkenalan dengan Yesus selama 53 tahun dalam pelayanan. Dan selama bertahun-tahun saya belajar kenal Yesus. Karena saya adalah orang Katolik, saudara-saudara. Tapi akibat saya main musik, saya jadi alirannya jadi seperti sekarang ini. Gak tahu aliran apa ya, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudaraku, hal yang kedua, kan hanya ada 2 poin, ya kan? Yang pertama tadi apa? Nama ini adalah nama yang tersembunyi dalam perjanjian lama, dinyatakan dalam perjanjian baru. Nama saya yang tersembunyi bagi Pak siapa? Pak siapa? Pak siapa? Yohanes. Soalnya pakai ini sih jadi nggak terlalu jelas. Pak Yohanes tahu nama saya yang lama? Hah? Nama saya ASY kan? Ya, ASY. Ya kan? ASY itu apa sih? ASY itu apa sih? Hah? Masih tidak terlalu jelas ya. A S Y itu singkatan. Singkatan dari apa? A-nya apa? Ang, S-nya Sui, Y-nya Yang. Itu nama. Kalau orang tidak tahu ASY itu apa? Asoy katanya.
Asik. Tapi kalau yang tahu saudara, begitu juga dengan nama Tuhan. Tadinya tersembunyi. Yahweh, aku ada yang aku ada. Tapi sekarang kita sudah tahu. Oh, Allah yang tersembunyi dalam perjanjian lama ternyata adalah Allah yang menyelamatkan. Melalui ketaatannya dia tersalib. Untuk apa? Untuk menanggung segala dosa kita. Dan dia bangkit dari kematian untuk memperlihatkan bahwa dia menang terhadap maut. Sehingga kita juga tidak perlu takut lagi kepada maut. Tidak perlu takut mati. Karena kepada kita hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Sudah saudaraku. Jadi bagi kita sangat menguntungkan sekali ya punya nama yang sudah dibukakan itu. Yang kedua, kalau kita terima Yesus, kita percaya kepada Yesus, keuntungannya apa sih? Pertama, mari kita baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Sekarang saya minta seorang wanita yang baca. Seorang wanita. Siapa wanita yang berani baca? Yuni? Kan? Silakan Yuni. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi keuntungan kita percaya nama Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Artinya kita ini dapat kuasa. Diadopsi. Tadinya kita orang berdosa. Jadi kita juga lahir sebagai orang berdosa. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus, kita lahir baru. Rebirth, ya, lahir kembali menjadi anak-anak Allah. Makanya disebut orang Kristen itu artinya apa? Kristianoi atau Kristianos itu artinya orang yang mengikut Yesus. Tadinya mengikut maunya sendiri. Anggap masuk surga itu bisa dengan kekuatan sendiri. Tetapi setelah terima Yesus, Yesus sudah bayar semua. Untuk masuk surga itu dengan darahnya dia sudah tebus kita. Dia sudah hapuskan segala dosa kita. Dan sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Ini keuntungannya. Luar biasa sudah. Ya, saya orang keturunan Chinese. Han keturunan Toba ya, Batak Toba. Ada yang Mandailing. Tapi semua disatukan. Sekarang kita jadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah. Ini keuntungannya saudaraku. Makanya kita nggak boleh membeda-bedakan. Gereja ini bukan gereja suku. Saudara Faren itu dari Tobelo, Maluku Utara. Tapi di sini dia seperti anak saya juga, sudah saudara. Tiap saat saya pakai ngomong dialek Maluku, sudah suku, karena saya pernah di Ambon juga. Dia rasa tidak ada perbedaan, sudah saudaraku. Ya, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena ini tidak ada yang lebih. Semua punya kelebihan. Ya saudaraku, sebab itu kita jangan membeda-bedakan. Yang kedua, dapat apa lagi? Kalau kita terima Yesus. Kisah 4 ayat 12, coba kita baca. Kisah 4 ayat 12, kisah para rasul. Pasal 4 ayat 12. Kita baca bersama ya, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini
tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. No other name. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini kan. Kalau agama lain banyak, kepercayaan lain banyak, tetapi nama tidak ada. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya, oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Selamat saudara-saudara. Walaupun nama kita bukan pakai selamat, tapi kita adalah orang yang pasti diselamatkan. Amin. Mau apa lagi? Saya belajar hampir semua kepercayaan, saudaraku. Sebab saya dulu jadi dosen ilmu perbandingan agama, saudara-saudara. Saya belajar agama apa aja. Tetapi ketika saya belajar tentang nama Yesus, nama ini sing ada lawan, saudara-saudara. Tidak bisa. Karena nama ini yang memberikan kepada kita keselamatan. Apalagi yang kita dapat dari nama itu? Coba kita baca Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Yuk kita baca ya, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat. Guru. 14 ini bukan 13, salah. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi dengan kita punya nama Yesus, jawaban dari doa-doa, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menjawab doa kita. Asal pakai nama. Sudah. Seperti Pak Ok ini ya. Pak Ok datang satu ketika ke satu tempat. Lalu ada orang, Pak Ok, tolong dong saya. Tolong apa? Saya pinjam uang 20.000. Waduh, enggak bawa uang. Kamu ke rumah saya aja. Kasih tahu sama istri saya bawakan surat. Katanya ya. Kepada istrinya, tidak. Dak, ini ada orang sudah ngomong sama saya mau pinjam 20.000. Nah kamu kasih kepada dia 20.000 karena saya tidak bawa uang. Tertanda Ook Sapu, ya kan? Pakai nama. Kira-kira dikasih tidak? Lalu tahu tanda tangannya. Apalagi pakai cap jempol. Sudah. Karena pakai namanya, maka istri akan. Begitu juga kalau kita minta, Bapa kami yang ada di dalam surga, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kira-kira bagaimana? Bapa kami yang di surga, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kira-kira Bapak dengar tidak? Hah? Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan punya nama di atas segala nama, yang dengan namanya doa-doa kita akan terjawab. Ya. Selanjutnya apa lagi? Coba kita buka Kisah 10 ayat 43. Ini ayat terakhir untuk malam ini. Nanti kita lanjutkan kapan-kapan, saudara-saudara. Kisah 10 ayat 43. Dari Yuni, suami dari Yuni. Siapa teh namanya?
Hah? Ram langsam situ orang. Silakan Pak Langsam. Amin. Gak ada yang amin. Mungkin kurang keras Pak Langsam. Yang lebih keras Pak Langsam. Supaya amin. Tentang dialah, tentang Tuhan Yesus. Semua nabi bersaksi. Jangan dihapus dulu dong. Semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Oleh karena namanya diampuni dari segala dosa. Luar biasa, saudara. Siapa di sini bukan orang berdosa? Paulus mengatakan, kalau boleh dibilang saya ini tidak layak jadi rasul. Saya adalah orang berdosa yang paling berdosa. Tetapi oleh karena namanya segala dosa dihapuskan. Berapa banyak yang dibunuh karena ditangkap oleh dia, termasuk Stefanus. Tetapi ketika dia sudah dapat nama Yesus, semua dosa diampuni. Malam ini saudara jangan pulang dengan bawa-bawa dosa lagi. Dosa dari mulai kanak-kanak, baik dosa keturunan dari Adam dan Hawa, dari orang tua, baik dosa perbuatan, mulai dari kanak-kanak belajar dosa sampai kepada hari ini. Di hari Natal yang berbahagia ini, kita percaya kepada Dia bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ini luar biasa, saudaraku. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan serahkan seluruh hidup kita dalam tangan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Semua berseru Yesus, 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 dengar doaku. Nanti Faren akan sambil untuk berdoa. Janganlah Tuhan lalui, Kami bersyukur ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Hari ini kami sudah diajarkan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber kehidupan yang mampu menyelamatkan kami. Bahwa Tuhan Yesus adalah salah satu jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Biarlah firman Tuhan terus mendewasakan kami. Biarlah firman Tuhan terus menegur kami, sehingga kami bisa bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sama-sama kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap.
Hai lihatlah di Efrata, hai lihatlah di Efrata, yang besar turunlah. Waktu terasa melalui berkat, puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang, karena salam amat besar patutlah bergema. Karena salam amat besar patutlah bergema bagi dunia yang tak bercerai, janji Allah diri Al-Masih jadi penghalang, Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nanti sebentar yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan bisa mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kami boleh merayakan kelahiran Tuhan di dalam gereja-Mu tempat ini. Kami bersyukur kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami di tengah kondisi yang mungkin kurang memungkinkan, tetapi kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami sudah menerima berkat secara rohani dan kami saatnya akan memberikan juga berkat apa yang bisa kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kita akan mengedarkan dan memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang bisa diperhatikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Untuk minggu depan, ibadah raya pagi itu tetap seperti biasa. Yang akan dimulai ibadah raya pertama jam 7 pagi dan ibadah raya kedua jam 8.30 pagi. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin beribadah bisa mendaftar mulai dari hari Rabu kepada Ibu Evi Yohanes ataupun kepada saya sendiri ya. Lalu yang kedua, hari Sabtu tanggal 19 Desember akan ada Natal Pemuda Remaja Joygen yang akan diadakan 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama itu jam 5 sore dan sesi kedua akan dimulai jam 7 malam. Mungkin saudara-saudari yang tidak tergabung atau tidak terbiasa beribadah hari Sabtu tetapi masih single ataupun ingin hadir, bisa menghubungi di belakang ada yang namanya Saudara Kelvin dan Saudari Rena yang tadi absen. Selanjutnya ada beberapa nama ibu-ibu yang akan saya sebutkan setelah ibadah, harap bisa mengambil paket hadiah, nanti setelah keluar bisa ke samping gereja. Jadi ada beberapa nama di ibadah raya ketiga. Yang pertama Ibu Ani Suryani, Ibu Elin, ini mamahnya Bapak Ibo, lalu ada mamahnya Bapak Pasaribu, lalu ada Ibu Sunio dan Ibu Nun atau mamahnya Saudari Trivena.
Oke ya, jadi nama-nama yang tadi sudah disebutkan ataupun ada saudaranya bisa mengambil sesuatu atau paket yang sudah akan diberikan kepada ibu-ibu tersebut ya. Lalu pemberian konsumsi setelah kita menerima doa berkat, Bapak Ibu bisa duduk terlebih dahulu, nanti saya akan mengatur ya. Jadi baris 1, 2, 3 sampai ke sini. Jadi baris ke 1 dulu keluar, baru selanjutnya baris-baris yang lain ya. Jadi supaya tidak berdesak-desakan. Dan terakhir jemaat Rengas Dengklok akan memberikan cindera mata yang akan diberikan dan diwakili oleh Ketua Panitia Natal, sekaligus sebentar akan memberikan kata sambutan. Dengan hormat Ketua Panitia Natal Ibadah Natal Gereja Beta Tabernakel Rengas Dengklok yang akan disampaikan oleh Ibu Amelia Ridwan. Malam Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada kami panitia untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kami panitia merasa bersyukur kepada Tuhan kalau di hari ini tanggal 13 Gereja Betel kita di Rengas Dengklok dapat mengadakan ibadah Natal di tengah keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita mengadakan ibadah Natal. Puji Tuhan, dari ibadah jam yang pertama sampai yang ketiga boleh dikatakan semua karena pertolongannya, semua karena kasihnya. Kami merasa bersyukur kepada Tuhan. Dan kami panitia mohon maaf jika dalam kami melayani kami banyak kekurangan seperti yang Saudara bisa rasakan. Mungkin tidak semua jemaat dapat mengikuti ibadah Natal di tahun ini. Kita berdoa dan kita tetap percaya di tahun depan kita dapat mengadakan Natal, perayaan Natal, gabungan antara Kerawang dan Rengas Dengklok. Dan juga kami panitia tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan untuk kita tetap senantiasa taat, untuk kita tetap senantiasa berdoa. Tadi seperti Bapak Gembala beritakan lewat firman-Nya, kami merasa dikuatkan panitia. Terima kasih dan pada akhirnya kami panitia mengucapkan Selamat Natal untuk Bapak Ibu Gembala dan juga kepada saudara, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pemberian cindera mata mungkin akan langsung. Jadi sambil menunggu Bapak Gembala untuk tampil ke depan, sambil juga akan mempersiapkan doa berkat bagi kita semua. Nanti Bu Lia sebagai Ketua Panitia Natal akan kembali maju dan memberikan cindera mata dari sidang jemaat GBT Rengas Dengklok untuk Bapak dan Ibu Gembala, tetapi diwakilkan oleh Bapak Gembala. Ya. Terima kasih untuk jemaat di Rengas Dengklok. Mari sama-sama Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Yesus untuk kebaikan
Gerakkanlah tangan imanmu, serta terimalah berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Allah Bapa kita di surga serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pulang. Dan berkat Allah Tritunggal ini terus menyertai saudara mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah Natal ketiga ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang diberkati berkata amin.